Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, membahas tafsir surat Tahrim, surat ke-61 ayat 8 sampai 9. Jadi Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun, menyesal adalah tobat. Dalam As-Sahih disebutkan, innal islama yajubu ma kana qablahu wa inna taubata yajubu ma kana qablaha. Sungguhnya keislaman seseorang memotong dan menghapus apa yang diperbuat sebelum masuk Islam, dan sungguhnya taubat itu memotong dan menghapus apa yang diperbuat sebelumnya. Bagus sekali ini hadis Nabi ini. Innal islama yajubu ma kana qablahu wa inna taubata tajubu makana qablaha. Innal islama yajubu makana qablahu wa inna taubata tajubu makana qablaha. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan jejak dan asar keimanan. Sedangkan cahaya mereka memancar, ini surat At-Tahrim, artinya sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Rabb, ya Rabb, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan sempurna, dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya nur atau cahaya orang-orang mukmin menerangi jalan mereka, bersinar dan memancar menerangi di hadapan mereka dari sebelah kanan ketika mereka berjalan menyeberangi as-sirat, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Hadid ayat 28. Al-Hadid ayat 28, mana Qurannya? Oh ini ayat 28, artinya dan menjadikan mereka dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Al-Hadid itu surat ke 57 ayatnya ke 28 ya. Al-Hadid ayat ke 28, mana ke 28? Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi tu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, yang menjadikan bagi kamu nuran, cahaya, tamshuna bihi, dan kamu berjalan bihi dengan cahaya itu, wa yaghfir lakum, ya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Allah mengampuni dosa kalian. Orang-orang mukmin berdoa pada hari kiamat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memadamkan cahaya orang-orang munafik, serta berucap untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya Rabb, kami berikanlah cahaya kami tetap bersinar untuk cahaya kami, jangan sampai padam sehingga kami berhasil menyeberangi as-sirat. Tutupi dan hapuskanlah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan dan kejelekan kami, keburukan kami. Janganlah Engkau
mempermalukan kami dengan menghukum kami atas dosa dan kesalahan kami itu ketika hisab, hari perhitungan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah menyempurnakan cahaya kami dan menjaganya tetap bersinar dan memancar, mengampuni dosa-dosa kami, mewujudkan ekspektasi harapan kami, maka perkenankanlah doa kami. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang melancarkan permusuhan dengan pedang dan orang-orang munafik yang melancarkan permusuhan dengan lisan dan hujah. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat At-Tahrim ayat 9. Wahai Rasul, perangilah orang-orang kafir dengan pedang dan orang-orang munafik dengan hujah, dengan dalil, dengan bukti, dengan argumentasi, serta menegakkan hukum had terhadap mereka ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum had. Bersikaplah keras dan tegas terhadap mereka dalam rangka menyampaikan dakwah di dunia. Gunakanlah ketegasan dan sikap keras terhadap kedua golongan tersebut ketika kamu berjihad melawan mereka, baik dalam bentuk peperangan, perbantahan, ancaman, dan intimidasi. Dari itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir sebagian orang munafik dari masjid serta berkata, keluarlah kamu wahai fulan, keluarlah kamu wahai fulan. Ini adalah bentuk azab mereka di dunia. Kelak tempat menetap dan tinggal mereka di akhirat adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat menetap dan tempat tinggal. Nah, terakhir Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu mengupas ayat itu dalam bagian terakhir fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Ayat-ayat di atas menjelaskan sejumlah hal-hal seperti berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, dan perintah adalah berarti wajib kepada kaum mukminin, kaum beriman agar memelihara diri mereka dari neraka dengan amal perbuatan mereka dan memelihara keluarga mereka dari neraka dengan nasihat, dengan didikan, bimbingan, tuntunan, dan pengajaran. Hal ini menuntut konsistensi dan komitmen total kepada hukum syarak, baik yang berupa perintah maupun larangan, meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan amal-amal ketaatan, dalam menjalankan amal-amal soleh, mendorong dan menyuruh istri dan anak-anak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, serta menerus memantau, memonitor, dan mengawasi mereka. 2. Azab orang-orang yang menentang, yaitu orang-orang kafir, para pendosa, dan para pendurhaka adalah azab yang keras dalam neraka jahanam yang apinya dinyalakan dengan manusia dan batu. Neraka jahanam dijaga dan diurus oleh 19 malaikat, yaitu malaikat Zabaniyah. Para malaikat tersebut memiliki perangai yang kasar, keras, dan bengis. Mereka tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun ketika mereka dimintai belas kasihan, karena mereka tidak mengenal kata belas kasihan dan ampun. Mereka diciptakan dari kemurkaan dan mereka dibuat senang untuk mengazab makhluk, sama seperti halnya manusia yang dijadikan senang makan dan minum. Para malaikat itu juga memiliki postur dan bentuk fisik yang kekal, yang kuat. Perbuatan dan perkataan mereka sangat keras dan kasar. Mereka tidak akan pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah-nambahinya atau mengurang-uranginya. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka tepat pada waktu yang telah ditentukan, tidak mengulur-ulur
dan tidak pula mempercepatnya. 3. Pada hari kiamat tobat dari orang-orang yang kafir tidaklah akan diterima. Begitu juga dalih, begitu juga alasan, penyesalan dan permintaan maaf, semuanya tidak akan diterima. Mereka akan diberi balasan terhadap pekerjaan yang sudah mereka lakukan di dunia. Meskipun uzur, dalih dan apologi mereka tidak akan ada gunanya apa-apa, tetapi dikatakan kepada mereka, larangan mengemukakan uzur, larangan mengajukan dalih alasan dan permintaan maaf dengan maksud untuk benar-benar menciptakan keputusasaan dan frustasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. Dalam surat Ar-Rum ayat 57. Dan yang keempat, Allah memerintahkan untuk bertobat, dan tobat hukumnya adalah fardu ain di setiap keadaan dan waktu. Fardu ain itu maksudnya kewajiban yang harus dijalankan sendiri, ya. Fardu kifayah seperti sholat jenazah, kalau sudah ada sekelompok yang melakukan sholat jenazah, maka masyarakat di sekitar terbebas dari dosa karena sudah ada. Kalau fardu ain seperti sholat itu harus dikerjakan, hukumnya fardu ain, harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tobat yang diinginkan adalah tobat yang benar-benar tulus, murni, jujur, sungguh-sungguh, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Tobat yang memenuhi 3 hal, yaitu 1. Berhenti total dari kemaksiatan, menyesali kemaksiatan yang pernah dilakukan, dan berjanji dengan tekad yang besar untuk tidak akan mengulangi kembali kemaksiatan itu. Ulama mengatakan dosa yang ditobati tidak lepas dari 2 kemungkinan. Ada kalanya menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala atau menyangkut hak adami atau hak sesama manusia. Jika itu menyangkut hak Allah seperti meninggalkan sholat misalnya, maka tobatnya tidak sah, hingga di samping menyesalinya juga harus ditambah dengan mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Demikian pula halnya dengan misalnya meninggalkan puasa atau teledor dalam menunaikan zakat. Jika itu berupa perbuatan yang mengharuskan kisos atau hukuman had yang mengandung unsur hak adami seperti tindakan qadzaf misalnya, dan pelakunya pun dituntut, ya harus mempersilahkan dirinya untuk dihukum, kecuali jika ia dimaafkan dan diampuni. Cukup baginya dengan menyesal dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi secara tulus, sungguh-sungguh dan jujur. Adapun jika pelanggaran yang dilakukan adalah murni menyangkut hak Allah seperti perbuatan zina dan meminum minuman keras misalnya, hukuman had terhadapnya bisa gugur jika ia bertobat kepada Allah dengan penyesalan yang sungguh-sungguh tulus dan jujur. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan secara tersurat tentang gugurnya hukuman had dari pelaku hirabah, maka mereka bertobat sebelum tertangkap. Jika mereka baru bertobat setelah tertangkap, hukuman had yang ada tidak bisa gugur dari mereka. Jika perbuatan dosa yang dilakukan adalah berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, tobatnya tidak sah kecuali harus mengembalikan hak yang diambil secara zalim tersebut ke tangan pemiliknya yang sah, baik apakah hak itu berupa barang atau lainnya, jika mereka itu mampu mengembalikannya. Namun jika ia belum mampu mengembalikan barang yang diambil, ia harus berazam, bertekad bulat untuk mengembalikan dan menunaikan hak itu ketika sudah mampu melakukannya segera dan secepat mungkin. Jika perbuatan dosa itu berupa tindakan yang merugikan dan menimbulkan mudarat bagi seseorang, dia harus menghilangkan kemudorotan itu dari diri korban, kemudian memohon kepada si korban agar berkenan memaafkan dan mengampuninya.
ketika si korban memaafkannya, maka dosa yang sudah gugur, maka dosa yang ada sudah gugur dari dirinya. Jika perbuatan dosa itu berupa tindakan menyakiti orang lain tanpa hak dengan alasan yang benar, seperti membuat seorang tercekam, trauma, dan susah, atau menamparnya atau memukulnya dengan hingga cedera, kemudian ia berusaha minta maaf kepada si korban hingga akhirnya si korban berlapang dada memaafkannya, beban dosa yang ada sudah gugur darinya. Kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima tobat yang nasuh dari hamba yang bertobat, menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Hal ini berdasarkan ayat asa rabbukum, karena kalimat atau kosakata asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki makna yang pasti dan memiliki makna yang positif, juga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Imani dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan ini adalah hadis dhaif. At-taibu minaz zambi kaman la dzanba lahu. At-taibu minaz zambi kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. At-taibu minaz zambi kaman la dzanba lahu. Keenam, yang terakhir, keenam dan ketujuh, sekarang udah menit ke-16. Sesungguhnya keimanan memiliki cahaya yang berjalan bersama pemiliknya menyeberangi as-sirat, memandunya dan menerangi menuju kepada keselamatan. Di akhirat orang-orang mukmin berdoa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memadamkan cahaya orang-orang munafik seraya berucap, ya Rabb kami, sempurnakan, Rabbana wa atmim lana, ya, waghfir lana, ya Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Memohon maghfirah tidak lantas berarti bahwa dosa adalah hal yang senantiasa melekat dan pasti bagi setiap manusia, tapi yang pasti bagi setiap mukmin hanyalah keteledoran dan kecerobohan. Dan terakhir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi menutup tafsirnya surat At-Tahrim ayat 6-9 mengguratkan, ya, tafsirnya dengan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar berjihad melawan musuh kafir dengan pedang, mau'izah hasanah, dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berjihad melawan orang-orang munafik dengan bersikap keras, waghluz alaihim, bersikap keras dan tegas terhadap mereka, menegakkan hujah, membeberkan kepada mereka tentang keadaan mereka di akhirat kelak, bahwa mereka tidak akan memiliki cahaya yang bisa mereka gunakan untuk menyeberangi as-sirat bersama kaum mukminin. Selain itu perlu dicamkan baik-baik bahwa tempat kembali dan tempat menetap kedua golongan tersebut, yaitu golongan kafir dan golongan munafik, adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tafsir dari surah At-Tahrim, surat ke-6, ya, tentang pentingnya kita bertakwa, menjaga diri dari api neraka, dan juga mendorong keluarga kita juga sama-sama berlindung kepada Allah dari api neraka. Surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha
ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nurahum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mawsir. Semoga tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili ini bisa menambah keimanan kita semua, khususnya penonton channel pesantren Ojo Lali, dan apa yang kita kaji dalam pengajian ini, dalam tafsir ini menjadi amal soleh, khususnya bagi yang membacakan tafsir dan juga khususnya bagi para penonton channel pesantren Ojo Lali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.